Siswa Bapak Ibu semua, Em, Pak Dr. Mukhlis, apakah sudah join? Sudah Pak. Sudah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya belum nampak ya, Pak? Sudah, Mas. Oh, sudah, oke. Baik. Kemudian Ibu Dr. Susanti sudah hadir juga dan ada Ibu Dekan, Bu Dr. Mita sudah hadir. Baik. Mungkin untuk mengefektifkan waktu karena waktunya sudah masuk di 9.16, kita mulai saja untuk kegiatan pada pagi hari ini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Dekan Visip, Ibu Dr. Meta Istianda. Yang kami hormati Ibu Ponalaah, Ibu Dr. Susanti. Yang kami hormati Pak penulis buku, Bapak Dr. Molis Hafel, yang sekaligus juga Direktur UT Ternate. Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum, Bapak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati juga ada Prof. Milwan, ya, selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan. Yang kami hormati teman-teman dosen yang hadir pada acara kegiatan pagi hari ini, dan yang kami banggakan para mahasiswa yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Eh, Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir untuk kegiatan bedah buku dari Prodi Ilmu Pemerintahan di pagi hari ini. Jadi teman-teman, buku yang akan ditelaah adalah Tata Kelola Daerah Otonom Kepulauan karya Dr. Mukhlis Hafel MSI. Nanti untuk bagaimana buku itu, apakah terkait dengan apa, bagaimana, dan eh, terkait dengan rangkuman buku itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Mukhlis Hafel MSI. Untuk mempersingkat waktu dan memulai kegiatan pada pagi hari ini, kami persilahkan kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik, Ibu Dr. Meta Estianda MSI, untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Pada Ibu Dr. Meta kami persilahkan. Tes. Eh, cukup cukup jelas terdengar. Iya, cukup jelas Ibu. Pak Muhlis cukup jelas ya. Cukup jelas Bu Dekan. Ya, terima kasih Bu Susan. Eh, kita mulai saja ya. Mudah-mudahan semuanya nanti lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kaprodi Ilmu Pemerintahan, Prof. Milwan yang sudah hadir bersama kita. Kemudian narasumber, narasumber ini penulis bukunya tentunya Dr. Mukhlis Hafel MSI, dan juga yang kami hormati di sini pembahasnya nih, Prof. Susanti. Selamat pagi, Prof. Dan yang saya banggakan serta saya muliakan para dosen, para mahasiswa, dan para undangan yang mungkin juga hadir pada pagi ini. Tentunya kita mengucapkan puji syukur ya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini dosen ilmu pemerintahan ada yang menulis buku dan kemudian membaginya dengan cara kita sama-sama membedah isi buku tersebut. Ini adalah satu hal karunia karena menulis buku itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Walaupun sekarang ada berbantuan AI, tetap tentunya pemikiran-pemikiran kita ini ketika menuangkan memerlukan energi yang cukup besar. Jadi ini suatu karya yang luar biasa menurut saya.
Nah, saya merasa sangat bangga ya dengan adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan satu kali gitu ya, setahun bisa mungkin 3 atau 4 kali ya. Harapannya ke depan seperti itu. Lebih sering lebih baik. Alhamdulillah jika bisa dilakukan secara offline juga, jadi hybrid itu. Jadi akan sangat rame, sangat menggairahkan untuk atmosfer akademik kita. Nah, terkait buku yang akan kita bahas, saya juga sangat takjub gitu ya. Artinya di sini Pak Muhlis mencoba menulis tentang tata kelola daerah otonom. Kenapa sampai Pak Muhlis ingin menulis ini? Berarti kan ada satu hal yang menjadi concern beliau. Daerah otonom, jangan-jangan dalam pengelolaannya tidak otonom atau bagaimana mekanismenya supaya aspek otonom itu memang betul-betul terjadi. Nah, memang saya sendiri juga belum membaca bukunya, tapi saya mencoba melihat dari sisi kenapa Pak Dr. Muhlis ini sampai menulis tata kelola daerah otonom. Nah, saya yakin ini merupakan hasil pemikiran beliau yang mendalam tentang bagaimana seharusnya proses desentralisasi itu, bagaimana kemudian menjalankan tata kelola secara efisien, mungkin ya nanti Pak Muhlis ya bisa dijelaskan efektif dan adil gitu ya. Dalam konteks Indonesia yang kita tahu sangat begitu beragam dari bahasa, suku gitu ya, daerah, geografis. Tentu ini menjadi hal yang sangat krusial untuk kita semua memastikan bahwa setiap daerah otonom itu dapat berkembang dengan baik sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya. Saya rasa ini juga buku yang akan sangat penting bagi akademisi dan juga para praktisi, para mahasiswa, para pengambil kebijakan, serta masyarakat yang peduli dengan pembangunan daerah. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Dr. Muhlis, mungkin akan diikuti lagi oleh teman-teman yang lain ya, supaya bukunya dibedah. Nah, ini akan menjadi satu insight yang sangat menarik untuk kita semua. Dengan eh, saya akhiri saja supaya sudah tidak sabar ingin melihat apa sih isi bukunya ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka bedah buku pada pagi ini, yaitu tentang tata kelola daerah otonom. Demikian sambutan saya kembalikan kepada eh, Pak Rohman. Silakan Pak Rohman. Baik, terima kasih Bu Deken, Bu Dr. Meta Istianda MSI yang telah membuka kegiatan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum eh, kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari Pak Dr. Mulis MSI selaku penulis buku. Jadi Dr. Mulis Hafel MSI adalah dosen ilmu pemerintahan di FISIP UT, lahir di Prapakanda, Halmahera Selatan pada 17 April 1968, alumni S1 di Universitas Hairun tahun 1992, kemudian Magister Ilmu Politik di UGM di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2004, dan kemudian menyelesaikan Doktor Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada tahun 2015. Beliau juga pernah menjadi Direktur Center of Election and Political Party atau CEFPP di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Kemudian beliau juga ternyata pernah menulis buku yang berjudul Menggugat Negara Maritim, Konflik Kebijakan di Wilayah Perbatasan dan Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia. Jadi Pak Mulih bukan buku pertama ya Pak, jadi sudah beberapa kali menulis buku. Kemudian Pak Dr. Mulih itu kemudian tanggal 4 Maret 2022 dipindahkan ke UT Sorong dengan jabatan sebagai Manajer Registrasi dan Asesmen. Kemudian di tahun 2020
2003 dilantik menjadi Direktur UT Daerah Sorong sampai 2025 dan hingga dari Januari 2025 hingga sekarang menjadi Direktur Universitas Terbuka Ternate. Baik, untuk selanjutnya kami akan persilahkan kepada Bapak Dr. Mulis Hafel MSI untuk mempresentasikan terkait dengan buku yang sudah ditulis. Pada Pak Dr. Mulis Hafel MSI kami silakan. Baik, terima kasih Pak Roman. Apakah dengar suara saya? Terdengar Bapak? Oh iya, baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Dekan, yang saya hormati Ibu pembedah buku ini, Bu Prof. Susan, dan yang saya hormati eh, nakoda kami, Pak Prof. Milwan, eh, Bapak Ibu dosen, dan mungkin mahasiswa yang bergabung pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas berkenaannya eh, sehingga kita berkesempatan walaupun pagi ini saya kebetulan diundang oleh salah satu bupati di Kabupaten Halmahera Timur. Agendanya besok mau menandatangani PKS, tapi terpaksa hari ini saya tunda, mungkin agak siang baru saya berangkat. Mudah-mudahan dalam perjalanan tidak ada masalah, karena harus melampaui berbagai macam bukit dan apa ya dan sungai-sungai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Ide awal dari penulisan buku ini, pertama ada sejumlah penelitian terkait dengan apa namanya yang fokusnya di Maluku Utara ya. Karena Maluku Utara itu kalau kita lihat ternyata dia masuk ke dalam salah satu daerah provinsi kepulauan. Dulu itu dikenal Maluku itu sebagai provinsi seribu pulau. Nah, Maluku Utara masuk Maluku waktu itu sebagai Kabupaten Maluku Utara dan sekarang sudah dimekarkan. Kemudian dia sudah masuk, memang cirinya itu ciri kepulauan betul gitu ini Maluku Utara. Mungkin Prof. Yulan atau Prof. Susi Prof. Susan sudah nyampe di Maluku Utara, mungkin sudah tahu persis. Apalagi Pak Roman yang sudah 5 tahun di Papua pasti tahu itu yang cirinya seperti itu. Eh, dari tulisan itu kemudian saya berpikir gimana kalau kita kumpulkan untuk menjadi sebuah buku yang bisa daripada terpisah-pisah ya. Sehingga bisa merangkum semua dan memang kita buat untuk menjadikan bagaimana arah lahannya. Kebutuhan waktu itu ada tawaran dari LPPM untuk menulis buku non bahan ajar. Makanya begitu outline saya kirim, ternyata bisa diterima dan selanjutnya kita menulis. Buku ini memang terdiri dari 9 bab, bab ada pendahuluan dan penutup. Namun intinya fokus penelitiannya itu kami tempatkan pada bab 4, itu lebih ke apa namanya ke daerahannya. Ada beberapa kajian yang memang sebenarnya menjadi penting ya. Jadi memang daerah kepulauan sebenarnya memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan sifat kontinental ya. Jadi saya lebih berpikir pembangunan
apalagi desentralisasi ini. Kalau desentralisasi dilaku di apa apa kebijaksanaan kebijakan desentralisasi itu tidak mempertimbangkan aspek geografis, maka menjadi problem di lapangan. Apalagi eh, ciri kepulauan seperti Maluku Utara ya, dan tempat lain. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, secara geografis itu wilayah kepulauan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan dibandingkan dengan wilayah yang daratan, yang kontinental. Dalam prakteknya, tata kelola pemerintahan di wilayah kepulauan justru sangat menyedihkan kalau kita lihat ya. Saya sendiri lahir dari anak pulau, Pak Roman, Bu Prof. Saya ini anak pulau, lahir di pulau kecil yang lama setelah saya besar baru saya tahu ada kecamatannya. Jadi di SD itu SD di pulau dan eh, kotanya itu, kecamatannya itu ya SMP saya di situ. Nah, transportasinya pada saat saya lahir itu memang sangat parah. Terpaksa harus menggunakan sampan kecil untuk mendayung dan menempuh SMP. Kurang lebih sekitar 6 jam baru saya nyampe. Dayung sendiri itu di pulau ke pulau. Jadi merasakan bagaimana pembangunan itu tidak merata ya. Tidak merata dan secara geografis itu karena dari semua sisi, dari semua segi, baik dari transportasi maupun dari aspek keuangannya. Makanya dalam penulisan buku ini memang kita ada beberapa kali mencoba menggunakan aturan sebagai dasarnya. Cuman setelah kita lihat ternyata tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Oleh karena itu mungkin saya berharap sebentar nanti dibedah oleh Prof. Susan dan memang ada hal-hal baru, kami terbuka ya dalam dalam penulisan buku ya apa buku ini. Kalau sebentar nanti ada hal-hal yang menjadi eh, penting untuk dimasukkan di dalam, kami akan berpikir untuk penerbitan apa edisi selanjutnya untuk lebih memperkaya lagi. Oleh karena itu, mungkin itu yang menjadinya. Jadi kondisi eh, apa namanya yang apa namanya misalnya apa ya eh, pemerintah misalnya tidak mampu mengoptimalkan kondisi geografis kepulauan itu. Jadi yang menyebabkan terbatasnya apa namanya jangkauan pelayanan. Nah, itu yang paling paling penting. Jadi pelayanan ini berbagai aspek yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, maka diharapkan apalagi desentralisasi otonomi ini sebenarnya titik tumpunya ada pada desa ya. Jadi bukan hanya kadang eh, kita melihat ternyata dalam implementasinya itu dia terhenti di kabupaten kota. Nah, di di Maluku Utara dulu pernah saya sarankan ada satu kabupaten kecamatan yang terjauh dari kota Ternate, yang bagian dari kota Ternate dijadikan sebagai apa ya kecamatan dijadikan sebagai pelayanan satu atap misalnya. Karena memang kecamatan itu tertinggal jauh dan memang tidak terpenuhi bahkan listrik yang semestinya menjadi ini tidak ada sama sekali. Oleh karena itu sampai hari ini masih beberapa daerah tertentu yang belum mendapat pelayanan seperti listrik, air bersih, apa namanya, jalan darat, kemudian apalagi bahkan terancam sampai pada sisi apa ya terjadi abrasi dan lain-lain itu karena pelayanan-pelayanan pemerintahan itu terhenti di kabupaten gitu seperti itu. Oleh karena itu maka mungkin pada kesempatan ini saya berharap mudah-mudahan Prof. Susan
dapat membedah secara sempurna, bahkan lebih bagus lagi untuk kita menjadi catatan-catatan penting di buku ini. Terima kasih Pak Roman, saya kembalikan dan saya tidak terlalu banyak lagi karena nanti kalau dibaca silahkan dibaca saya dalam dalam buku. Terima kasih, saya kembalikan Pak Roman. Ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Dr. Mulis atas insight dari buku yang sudah ditulis. Untuk selanjutnya, kita langsung saja masuk ke pembahasan inti dari buku ini. Jadi, kami akan persilahkan kepada Profesor Dr. Susanti untuk membedah buku ini per bab mungkin ya, Bu Prof. Nanti akan mungkin Pak Dr. Mulis bisa langsung ini, langsung tanya jawab ataupun sekalian memberikan tanggapan terkait dengan uh, pembedahan per bab yang sudah nanti akan dilakukan oleh Prof. Susan. Begitu. Baik, Prof. Susan, kami silakan untuk membedah buku tersebut. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Roman MSI. Terima kasih kepada Pak Dr. Muklis Afel MSI dan Ibu Dekan ya, Ibu Dekan Fisip, Dr. Meta Istianda MSI atau Pak Kaprodi Ilmu Pemerintahan, Bapak Profesor Dr. Milwan MSI, Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa semua yang berbahagia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu semua, di acara pagi hari ini tentu saya juga akan memulai dengan yang ringan-ringan dulu ya Pak Mufid ya. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, tentu kan ini acaranya bedah buku ya. Ingin tahu bukunya itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi saya juga mohon izin sebentar saja ya, saya share bukunya itu seperti apa. Sebentar, mohon izin. Jadi bukunya itu seperti ini. Ya, terlihat ya teman-teman semua ya, saya juga membawa ini. Jadi tak kenal maka tak sayang seperti itu ya. Begitu kata pepatah. Nah, ini sangat-sangat menarik ya. Judulnya saja dari judulnya ya, Tata Kelola Daerah Otonom. Tetapi ini sudah fokus di kepulauan. Kalau tadi penulis Pak Dr. ada dua ya, daratan kepulauan. Nah, beliau itu menulis dengan topik yang sangat khusus ya, kepulauan. Ini menjadikan buku ini menjadi buku yang sangat unik ya. Mungkin baru pertama kali ya Pak ya, terkait dengan tata kelola daerah otonom untuk Papua. Dan ini akan menginspirasi kita semua ya, bagaimana si penulis ya yang sudah melakukan penelitian itu menuangkannya ke dalam tulisan. Dan sehingga mungkin dari awal Bapak Ibu semua untuk kami sekedar ini ya sekalian mempromosikan bahkan bahwa buku ini itu sangat layak ya, sangat layak untuk dibaca baik sebagai akademisi atau sebagai praktisi atau masyarakat awam. Nah, dari sisi ini ya, sisi apa kelebihan Pak, dari sisi tampilan ini ya, buku-buku ini ya, ini sangat bagus sekali ya, baik dari sisi fisiknya ya, tulisannya juga sangat apa menarik dan covernya juga menarik ya. Karena cover buku ini menggambarkan konsep tata kelola daerah kepulauan dengan visual yang kreatif ya, penggunaan elemen-elemen alam seperti lautan, daratan gitu ya, serta kapal itu ya melambangkan konektivitas antar pulau sehingga memberi kesan yang kuat ya, yang sesuai dengan tema buku ini. Nah, selain dengan apa tampilan fisik, tentu dengan bahasanya juga ya. Bahasa buku ini adalah bahasa yang mudah dipahami, mudah dicerna ya. Meskipun untuk yang sifatnya abstrak itu perlu diperjelas kembali dengan contoh-contoh yang sifatnya real. Jadi untuk bahasa pemula atau bahasa lanjut ini sangat apa mudah dipahami dan dicerna ya. Ini sebuah kelebihan ya dari ya apabila kita ingin memahami terkait dengan tata kelola daerah otonom. Jadi saya menyarankan untuk baca buku dari tulisan. Dan yang ketiga dari sisi substansi ya, dari sisi substansinya ini sangat-sangat lengkap ya. Beliau memaparkan dari sisi apa yang melatar belakangi, yang teorinya seperti apa, prakteknya seperti apa, sehingga beliau bisa menganalisis ya, baik dari sisi apa gap teorinya atau gap
knowledge-nya seperti apa, sehingga beliau dapat menulis dan menuangkan ide beliau itu secara komprehensif. Tapi beliau juga ini ya, menyampaikan ya bahwa ternyata isi dari peraturan perundang-undangan ini kalau dihitung ya dengan misalnya kebijakan fiskal yang untuk daerah otonom kepulauan, ternyata itu nggak cocok ya. Berarti artinya di situ ada gap yuridis ya, yang harus diselesaikan antara pemerintah. Artinya buku ini dari sisi substansi memotret ya dari hal tersebut, baik dari sisi teorinya, empirisnya, yuridisnya, atau normatifnya. Nah, itu baru dari sisi bukunya. Nah, mungkin saya dari sisi ini ya, yang terkait dengan apa yang melatar belakangi dari si penulis ya, si penulis tadi sudah menyampaikan ya apa yang melatar belakangi beliau menulis itu. Yang pertama kali terkait dengan hasil-hasil penelitian, ya, agar hasil penelitian tersebut bermanfaat ya, minimal untuk pengembangan tata kelola daerah otonom. Nah, buku ini ya, ini sebagian besar memang di pendahuluan itu mengantarkan kita ya bahwa pada negara kepulauan ini dengan penekanan konsep yang paling penting ya, konsepnya itu archipelago state ya, archipelago state ini dan penerapan dari 1982. Nah, ini menjadi hal yang mendasari penulis untuk kemudian beliau itu menuangkan dan memberikan wawasan yang mendalam mengenai posisi geografis ya dan juga kebijakan nasional yang relevan dengan pemerintahan daerah kepulauan. Nah, tentu ini ya konsep archipelago state dan penerapan ANPOS 1982 ini ya, ini kan perlu diakomodasi juga ya, karena ini merupakan sebuah kebijakan yang sifatnya global seperti itu ya, dan harus ditangkap. Nah, ini kemudian menjadi sebuah konsep desentralisasi ya, desentralisasi yang ternyata dalam pemahaman kita bersama itu, ternyata konsep desentralisasi itu dengan kita itu konsepnya itu masih daratan. Padahal 60% ya wilayah kita itu adalah wilayah kepulauan. Mungkin lebih ya Pak Mufis ya. Wilayah kita. Ya. Ya, kalau dari datanya Pak Mufis itu ya, itu ada 16 dari 34 provinsi itu adalah provinsi dengan daerah luas lautan lebih daripada daratan ya, atau aquatic teritorial itu ya. Artinya apa? Artinya pemerintah juga harus memberikan ya perhatian kepada daerah-daerah yang mempunyai wilayah dengan wilayah darat lautan yang lebih luas. Nah, terkait dengan hal ini ya, Pak Muklis itu menawarkan pendekatan yang menyeluruh ya terhadap tantangan dan peluang dari pemerintahan daerah kepulauan ya untuk memberikan konteks yang luas ya dalam memahami kebijakan desentralisasi di Indonesia. Artinya apa? Artinya penulis mulai menggabungkan ternyata dari hal-hal yang sifatnya itu juridis ya, yang diatur secara legal formal oleh pemerintah, baik itu melalui peraturan perundang-undangan, misalnya dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan peraturan terkait dengan Kemendagri ya, yang terkait nanti mungkin akan dijelaskan terkait dengan dana alokasi umum dan dana khusus ya, itu yang perlu dilihat kembali. Kenapa? Karena konsep desentralisasi daratan yang di benaknya kita itu tidak bisa berlaku semua untuk wilayah Indonesia. Ya, artinya perlu ada hal-hal khusus yang kita ulas terkait dengan tata kelola daerah. Kenapa ini penting? Karena beberapa ya, bahkan 16 dari 34 itu kan hampir separuhnya ya. 50% wilayah Indonesia ini adalah wilayah maritim. Sehingga perlu layanan yang sifatnya itu adil dan inklusif, sehingga layanan yang diberikan oleh dapat dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil yang melatar belakangi menyampaikan di bab 1 ya,
meskipun pengakuan internasional Indonesia sebagai negara kepulauan sudah dijelaskan ya, tapi tidak ada banyak pembahasan tentang tantangan praktis yang dihadapi dalam implementasi kebijakan itu pada tingkat lokal. Jadi Pak Menteri tadi sudah menjelaskan ya kalau di Maluku Utara itu seperti apa, seperti itu. Mungkin nanti akan bisa ditambahkan Pak. Misalnya nanti dengan pengalamannya Pak, sekolah beliau itu sekolah yang di pulau lain ya. Pulau lain mungkin di pulau kecamatan itu bisa menjadi contoh-contoh yang bisa membuka ya di latar belakang itu ya, untuk menunjukkan bahwa kesenjangan layanan yang diberikan oleh pemerintah misalnya dalam bidang pendidikan ya, dalam bidang pendidikan yang seharusnya itu merupakan layanan dasar yang harus bisa diakses oleh warga negara, ternyata untuk daerah-daerah kepulauan memerlukan perhatian yang sifatnya khusus. Nah, terkait dengan hal ini maka nanti perlu dipertegas kembali Pak di bab 1 ya, terkait signifikansi masalah ya dalam konteks tata kelola pemerintah daerah. Ini lebih difokuskan lagi ya, ini untuk umat seperti itu. Sehingga dari pendahuluan itu si pembaca sudah tahu, oh ini konteksnya adalah tata kelola daerah. Nah, terkait dengan hal ini juga yang paling berpengaruh adalah aktor-aktor ya, aktor-aktor yang mempengaruhi tata kelola ya atau governansi yang terlibat dalam persoalan otonomi daerah, baik itu dari sisi pemerintah pusat ya, dari Kemendagri atau Kementerian Desa atau Kementerian Kelautan atau lainnya ya. Terus dari sisi pemerintahan daerah ya, baik itu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota ya, termasuk DPRD-nya. Ya, DPRD, masyarakat sipil, serta sektor private yang ada di aktor-aktor ini perlu dimunculkan ya di signifikansi masalah. Mengapa ini penting? Karena pada prakteknya ya, prakteknya ternyata dalam tata kelola daerah otonom kepulauan ini ya kolaborasi dari semua stakeholder ini. Misalnya kita terkait dengan transportasi. Ya, itu kan ini ya, fasilitas layanan itu harus disediakan oleh pemerintah. Tapi dalam kenyataannya kan selama ini mungkin belum ya, pemerintah belum menjamah sampai sekecil-kecilnya itu ya. Mungkin itu masih ini kali ya, sektor private. Harusnya itu sudah difasilitasi oleh pemerintah. Nah, ini merupakan layanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah. Dan juga terkait dengan ini ya, posisi yang lebih jelas ya terhadap nantinya gap teoritis dan gap empiris yang ingin diisi oleh buku ini. Jadi mungkin penulis perlu menambahkan apakah sudah ada penelitian-penelitian terkait dengan tata kelola daerah otonom sebelumnya, sehingga penulis bisa menambahkan ini kemudian dari sisi tulisannya akan dihasilkan. Ini belum terlihat di pendahuluan. Nah, terkait di pendahuluan ini saya juga memberikan sedikit masukan ya terkait dengan ini saran teori ya. Penulis dapat mengaitkan sebenarnya teori tentang desentralisasi asimetris ya dan contoh kasus dari negara lain untuk argumen. Mungkin agak berbeda ya Pak ya kalau pemahaman desentralisasi asimetris ya yang ada di Indonesia dengan federasi ya. Jadi kita pun dari awal perlu memahami konsep perbedaan pemberian sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ya. Kalau di Indonesia ini kan desentralisasi seperti itu ya, berbeda dengan kewenangan yang ada di negara federalis ya. Ini yang patut kita pahami dulu bersama, karena hal ini sifatnya kalau federalis itu kan yang memberikan kewenangan itu dari pemerintah daerahnya ya. Yang memberikan dari bawah ke atas. Kalau di Indonesia kan bersumbernya dari pemerintah pusat ke bawah. Ini sehingga nanti mungkin terkait pemahaman ini saya membawa Pak satu buku yang nanti mungkin Pak Mutis perlu memahami ini. Jadi ini kalau kami dulu di program doktor ilmu pemerintahan itu ya,
Kami wajib memahami ini, ya. Wajib memahami ini judulnya tentang kebijakan desentralisasi dan daerah. Tapi bersumbernya dari Undang-Undang Dasar 45. Ini kami sampaikan ke Bapak, ya. Jadi inilah yang membedakan ya antara desentralisasi yang di Indonesia dengan di luar Indonesia. Nah, terkait dengan hal ini ya, maka nanti di bab 1 ya, misalnya ada perbandingan dengan negara lain yang memiliki wilayah kepulauan yang besar. Jadi, misalnya yang besar kita saja ya. Nah, itu ya, untuk melihat bagaimana desentralisasi asimetris itu diimplementasikan ya, dalam konteks negara Filipina. Selain itu juga Pak Mufid bisa menambahkan di lain. Misalnya kalau tadi disebutkan ya, ternyata kalau penghitungan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus itu berbeda dengan wilayah daerah, sehingga perlu ditambahkan Pak terkait dengan teori desentralisasi fiskal ya. Mungkin nanti dari teorinya Waters, Lim ya, nanti bisa ditambahkan di situ. Dan juga teori governansi ya dari Rhodes atau Pierre Peter. Teori intergovernmental relation. Ya. Intergovernmental relation ini ya, ini teori yang sudah mengkaitkan ya, misalnya Maluku Utara itu kan tidak selamanya ya, nantinya itu hanya berkutat di seputar Indonesia. Mungkin nanti akan ada misalnya pelabuhan internasional ya, sehingga nanti ditambahkan dengan teori intergovernmental relation, karena di situ nanti sudah ada ini kerjasama yang sifatnya itu internasional untuk membuka daerah-daerah yang masih tertinggal seperti itu. Mungkin nanti terkait transportasi. Nah, terkait dengan 3 teori yang tambahkan ini ya, kasus-kasus yang sudah disampaikan di Pak Dr. Muklis Hasil ya, itu nantinya akan lebih analisisnya akan lebih tajam, karena misalnya dari sisi desentralisasi fiskal, ternyata ada aturan-aturan khusus ya yang bisa mengatur untuk daerah kepulauan ya, juga terkait dengan intergovernmental ya, intergovernmental relation ya, yang itu juga mengatur terkait dengan hubungan internasional, karena di sini itu kalau urusan luar negeri ini kan termasuk karena urusan absolut seperti itu ya, yang menjadi kewenangannya pemerintah pusat, sehingga dari sini tidak akan lagi ya ada benturan-benturan antara kewenangan antara pusat, daerah, terus ada provinsi dan kabupaten. Yang menjadi masukan saya di bab 1 ya. Nah, terkait dengan hal ini pula ya, sebenarnya fakta-fakta di lapangan yang disampaikan tadi sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak, dan itu bisa memperkaya ya, bisa memperkaya contoh-contoh bab pendahuluan. Mungkin nanti perlu agak didetailkan sedikit ya Pak ya. Nah, misalnya contoh yang Bapak sampaikan tadi bagus sekali ya. Misalnya terkait dengan layanan pendidikan itu, ketika si anak itu sudah SMP ya kalau nggak salah ya. SMP itu kan menjadi SMP, SMA itu kan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Sehingga tidak mungkin ditaruh di desa-desa yang pelosok. Tetapi pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana anak-anak desa yang dari pelosok itu dapat sekolah ke SMP yang letaknya itu mungkin di kota kecamatan atau di kabupaten, sehingga di sana nantinya tidak akan muncul ya kesenjangan pendidikan antara daerah-daerah kepulauan dengan daerah. Nah, terkait dengan hari ini ya, maka formula untuk dana alokasi umum yang daerah luas ya, seperti Papua dan Kalimantan ya, itu seharusnya harus dihitung ulang. Demikian juga untuk Maluku Utara ya, Maluku Utara yang wilayahnya itu sebagian besar adalah wilayah kepulauan, dan tentu itu high cost area ya Pak ya, dibandingkan daerah daratan itu masih high cost. Nah, provinsi dengan kewenangan laut misalnya 12 mil ya, mengalami variasi fiskal.
karena dana bagi hasil perikanan laut tidak proporsional. Seharusnya memang dibuat proporsional karena sebenarnya disitulah potensi dari daerah maritim. Ya. Daratan jelas ya, yang dihitung wilayah daratannya. Tetapi kalau daerah kepulauan kan itu terkait dengan hasil dari kewenangan langsung. Ya. Yang itu yang perlu diperkuat oleh pemerintah. Nah, terkait juga kita perlu juga Pak ya, membahas terkait dengan kepulauan, kita juga harus melihat daerah-daerah lain yang mungkin yang kabupatennya itu kecil tetapi padat penduduk ya. Misalnya seperti Depok, seperti itu ya. Dibandingkan dengan kabupaten yang sangat luas tetapi minim penduduknya. Misalnya ada Mahakam seperti itu ya. Ya, kemudian itu juga menghasilkan implikasi fiskal dan kapasitas layanan yang berbeda-beda. Sehingga nanti Pak Muklis bisa membandingkan ya, bukan hanya yang di kepulauan, tetapi yang di lingkungan yang kecil tetapi padat, dan juga yang luas wilayah tapi penduduknya minim, itu bagaimana kriteria layanan publik di situ. Sehingga akhirnya nanti menghasilkan sebuah analisa yang lebih mendalam ya, dengan antara teori dan praktek di lapangan. Dan itu akan lebih memperkaya ya Pak ya, itu dari pendahuluan. Demikian Pak Roman, masukan saya satu dari tulisan Pak Dokter. Baik, baik. Terima kasih Prof. Susanti yang telah membedah buku ini. Kami berikan kesempatan pada Bapak Dr. Muhlis Afel untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak Ya, Dr. Muhlis. baik, ya Pak Roman tadi eh, sebenarnya enak sekali ini Pak Prof membedah buku ini. Cuman agak putus-putus ya, sehingga saya kurang terlalu mencerna ya. Tapi saya mohon agar supaya dalam bentuk eh, mungkin konsep yang ditawarkan tadi, kalau boleh saya bisa dapat konsep itu melalui Mas Pak Roman. Ya memang eh, sempat saya dengar dan saya catat mungkin terkait dengan apa ya, seperti aktor-aktor apa aktor yang terkait dengan yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan kepulauannya, otonomi kepulauan, baik dari pusat daerah, dan memang itu menjadi penting ya, dan menjadi catatan karena eh, sebagaimana tadi setelah disinggung yang terakhir terkait dengan otonomi pendidikan ya, yang sekarang sudah memang kita di sini kalau di Papua itu ternyata eh, berbeda dengan di Maluku Utara. Kalau di Maluku Utara itu kabupaten kota itu menangani SD, SMP, SD dan TK. Eh, Kalau provinsi itu menangani SMA. Namun sekarang itu terjadi apa desentralisasi yang luar biasa. Memang perlu memang harus kita jelaskan dulu juga di dalam buku ini, karena penanganan itu pun menjadi terbengkalai ketika ibu kota provinsi itu berada di jauh ya. Kemudian ada SMA yang didirikan di kecamatan yang kemudian menganggap bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk mau menangani masalah SMA. Akhirnya karena juga terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan dan tidak. Terus otonomi seperti itu juga seperti pendidikan itu masih belum tuntas karena penanganannya misalnya ditempatkan sebagai kepala kepala cabang dinas itu juga tidak memiliki kewenangan apa-apa dibanding dengan yang dimiliki oleh provinsi sebagai kepala dinas. Oleh karena itu mungkin perlu dijelaskan juga ya Bu Prof ya di dalam buku ini. Saya setuju sekali dan saya berharap mendapatkan konsep seperti itu dari Prof supaya bisa menjadi catatan. Dan mungkin buku ini juga kami akan selanjutnya karena penulisnya kami berdua ini dengan Pak Julfi. Karena sementara penelitian kami juga belum selesai terkait dengan status kelurahan menjadi desa. Itu juga nanti akan kami muat di sini supaya pembagian-pembagian urusan itulah yang kemudian kita bisa lihat eh, apa yang paling penting di situ. Dan beberapa ada menyangkut teori juga mungkin. Nah, saya dapatkan ini ya
mungkin dengan buku tadi saya mau lihat judulnya dan saya cari dan konsep yang ditawarkan nanti saya bisa bersedia menerima secara ini karena tadi agak kurang apa dengar di sini Pak Pak Roman. Mungkin itu saya kembalikan. Ya, Baik, terima kasih Pak Dr. Mulis. Mungkin untuk selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Bu Prof. Susan. Ya, mungkin saya menanggapi dulu Oh, dari Pak baik, Muklis ya. baik, Ya, silakan. Pak Muklis nanti saya sampaikan semua. Mohon maaf Pak Muklis siap, ya, kalau saya suaranya putus-putus. siap. Karena di GSG ini nggak tahu nih apa sinyalnya apa ininya nggak tahu. Kadang-kadang Oh, lancar itu. Tapi terkait buku nanti ini Pak, saya pesankan untuk Bapak khusus. ya. Terus catatan-catatan saya juga nanti akan saya kirimkan ke Pak Muklis ya. Siap, siap, siap. Ya, Terima kasih. mungkin itu. Baik, terima kasih Prof. Susan. Selanjutnya kami persilahkan jika ada pendengar ataupun teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan eh, buku yang sudah ditulis oleh oleh Dr. Mulis Apel dan barusan juga sudah dibedah oleh Prof. Susanti. Eh, Mungkin ini ada pertanyaan dari eh, mungkin nggak ada di chat tapi dia bertanya terkait dengan eh, apa gagasan sentral yang ingin ditegaskan penulis ketika menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi Indonesia masih bias tentang daratan. Itu Pak Mulis. Jadi apa gagasan sentral yang ingin ditegaskan oleh oleh Pak Mulis, Pak Dr. Mulis ketika menyatakan bahwa tadi kebijakan desentralisasi Indonesia masih dalam tanda kutip bias daratan gitu, Pak. Ya, Silakan Pak Dr. Mulis. saya kalau melihat gagasannya, saya melihat bahwa ternyata desentralisasi itu kan dijalankan. Sekarang kan masih orang berteriak tentang desentralisasi kepulauan ini, apa apa daerah kepulauan. Sekarang undang-undangnya mau dirancang katanya itu masih sementara berdepan gitu. Karena ada eh, apa beberapa apa ya utusan daerah yang menyampaikan itu ke pusat sehingga selama ini kan kebijakan desentralisasi kita kan merata seluruh Indonesia tidak pernah melihat apakah desentralisasi itu berlaku di tempat yang misalnya kita bandingkan daerah yang lebih mana dominan daratnya dibanding dengan pulau. Nah, itu dia ya. Saya mau mencoba untuk melihat itu bahwa ternyata masih satu undang-undang kita itu. Dan sampai sekarang undang-undang tentang kepulauan itu masih belum apa provinsi kepulauan maksud saya. Itu sampai sekarang belum terbit. Oleh karena itu maka saya masih menganggap satu dan itulah membuat kita mencoba untuk menulis yang seperti ini untuk menggugah seperti terus terang saja buku ini saya sudah bagikan kemarin ada tanda tangan PKS dengan Bupati Halmahera Selatan. Saya langsung kasih ke beliau karena memang Halmahera Selatan itu eh, pulau-pulaunya lebih banyak daripada kabupaten yang lain. Jadi saya langsung serahkan, mudah-mudahan Pak Bupatinya baca dan jadi catatan-catatan inilah. Tapi itu sebagai ide-ide awal saya begitu, Pak 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 Roman. Ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Dr. Mulis. Mungkin Prof. Susan ada yang ingin disampaikan? Ya, saya memperkuat apa yang disampaikan penulis saja. Jadi di salah satu bab saya lupa beberapa ya. Si penulis itu menggambarkan gagasan konsep ya daerah untuk. Saya pikir itu sebuah gagasan yang maju ya, karena pemerintah sendiri sekarang dan mungkin yang akan datang ya, mendatang itu sedang merancang ya terkait dengan revisi terkait dengan transaksi untuk daerah kepulauan itu seperti apa. Jadi buku ini merupakan buku yang wajib ya untuk kita bisa belajar bersama, sharing bersama terkait dengan pengetahuan bagaimana kita akan membuat sebuah konsep untuk daerah otonom kepulauan itu yang idealnya itu seperti apa. Sehingga layanan yang ada di daerah-daerah kecil ya, daerah-daerah kepulauan itu ya mereka tetap menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang perlu diberikan layanan selayaknya daerah-daerah yang apa fokus pada daerah. Mungkin itu saja Pak yang Baik, dapat saya sampaikan. baik. Terima kasih Prof. Susan. Pertanyaan selanjutnya, nah ini Pak Mulis, terkait dengan bukunya dijual umum atau tidak. Aduh.
Wah, Jadi ini mungkin ada yang eh, tertarik dengan buku dari karangan dari Pak Mulis. ya, ini kan Tes, halo? eh ini ada lambang UT di sini, berarti UT yang bisa tanya di LPPM apa dijual di mana itu. Karena ini kan diterbitkan oleh UT dan kemudian kewenangannya ada di LPPM UT. Jadi mungkin eh, kalau bisa mungkin konsultasi di LPPM atau tanya di LPPM. Saya nggak tahu sampai hari ini saya dapatkan hanya baru 10 buah. Dan itu setelah selanjutnya saya nggak tahu mungkin LPPM karena ini dananya dari LPPM ini yang kasih. Oh, oke. Ya, 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 berarti nanti ini ya, di terkait dengan buku biasanya ada di ini ya Pak, di toko buku online-nya UT ya, di TBO-nya UT biasanya. ya. Mungkin bisa pesan di toko buku online-nya UT. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari M. Iqbal Syahputra. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Bu, izin bertanya, Bapak Ibu kenapa setelah diberlakukan otonomi daerah kesempatan dulu kepada Pak Dr. Muhlis untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Oh, pertanyaannya diberlakukan otonomi daerah masih ada daerah tertinggal ya. Ya, memang jadi ini juga terkait dengan apa yang disinggung Pak Prof tadi, Prof. Eh, apa ya? Saya itu melihat dari keikhlasan aktor juga ini terkait dengan pelayanan daerah. Kan kita lihat bagaimana gubernur, bagaimana kepala daerah ya, baik kabupaten kota itu sebenarnya ikhlas melayani itu penting menurut saya. Karena kebijakannya, kalau dari sisi kebijakannya menurut saya sudah sangat bagus ya. Cuma bagaimana proses pelayanan itu, apakah berlangsung. Di mana-mana kita masih melihat ternyata begitu jadi bupati selesai, ada banyak uang yang hilang dan ditetapkan sebagai koruptor. Oleh karena itu, maka saya masih menganggap kalau memang daerah ini berada misalnya di daerah 3T atau daerah-daerah yang walaupun berada di tidak di kepulauan, tapi kalau pengelolaan pemerintahan daerahnya, pelayanan pemerintahan daerahnya tidak sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan, maka tetap itu akan berjalan seperti ini. Buat saya seperti itu, maka daerah-daerah yang tertinggal itu masih tetap banyak. Nah, oleh karena itu, eh, kita mencoba menggugah dengan menulis, mengangkat data-data di buku ini dalam penelitian untuk mau memberitahukan kepada halayak bahwa ternyata masih ada daerah kepulauan yang harus membutuhkan banyak pelayanan ada di sana yang masih tertinggal. Gitu. Jadi pertanyaan itu agak berat juga mau dijawab. Oh. Saya persilakan Prof. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Mulis. Selanjutnya mungkin Prof. Susan bisa Ya, menambahkan. ya, terima kasih Pak Roman. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Fitri ya. Kenapa sih sebenarnya sudah diberikan apa otonomi daerah ya, tetapi tetap masih ada daerah yang tertinggal. Tadi beliau sudah sampaikan ya, apa pelaksanaan otonomi daerah itu juga tergantung aktor-aktor yang ada di daerah itu sendiri. Nah, aktor itu sendiri kan juga ini ya terkait dengan kelembagaan, lembaga ya, kapasitas aparatur daerah yang belum berapa. Nah, kita tahu ya ada berapa? Sekitar 500 ya. Sekitar 500 daerah otonom yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu ya kapasitas aparatur daerah di mungkin tingkat pusat dengan di tingkat daerah itu berbeda ya. Kita belum seragam ya terkait dengan kapasitas aparatur itu sendiri. Dan yang kedua terkait dengan keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis. Jadi mau tidak mau ya keterbatasan infrastruktur, terus kondisi
yang sulit itu mau nggak mau itu akan berpengaruh kepada layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sehingga juga akan menghasilkan ada yang daerah-daerah yang tertinggal. Nah, kalau misalnya ya kendala yang dihadapi misalnya kondisi geografisnya yang sudah layak ya, misalnya kalau tahu itu daerah pegunungan, tapi daerah pegunungan itu sudah mempunyai transportasi yang lebih bagus atau layak, atau kepulauan dengan transportasi laut yang layak, kemungkinan juga mereka juga akan tidak akan mengalami ketertinggalan ya dibanding mereka yang belum tersentuh dengan fasilitas infrastruktur yang memadai. Setelah itu juga faktor ketergantungan fiskal. Ya. Ini penting sekali ya, ketergantungan fiskal pada transfer pusat. Jadi kita tidak bisa menutup mata ya. Ada daerah-daerah di Indonesia yang misalnya kalau diizinkan saja sudah kaya, karena memang sumber daya alamnya itu sudah kaya. Misalnya seperti Pekanbaru, seperti itu ya. Tetapi ada juga daerah-daerah yang minim sumber daya. Nah, sebenarnya terkait dengan konsep desentralisasi ini sistemnya adalah saling membantu ya, saling membantu sehingga mereka yang dengan sumber daya melimpah ini bisa bagi hasil dengan mereka yang kekurangan. Nah, ini sebenarnya prinsip utama untuk negara kesatuan itu. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya lagi tadi juga sudah masalah tata kelola dan korupsi. Nah, ini yang kadang-kadang ini ya kita hindari karena seseorang ketika menjadi ya sudah berhasil menjadi kepala daerah seperti itu ya, tetapi mungkin untuk mengembalikan dananya mungkin ya mereka melakukan yang kurang terbukti sehingga akhirnya larinya ke korupsi. Tentu ini akan membawa dampak ya, pada layanan yang diberikan oleh masyarakat ya. Akibatnya apa? Mereka ya tetap tertinggal. Layanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat ya, dalam bentuk fasilitas lain yang seharusnya tidak diterima oleh mereka-mereka yang mungkin itu yang Pak yang dapat saya jelaskan terkait dengan pertanyaannya. Baik, terima kasih Prof. Susanti. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Jadi, Assalamualaikum, mohon izin Bapak, bagaimana pendapat Bapak dalam tentang geografis dan infrastruktur tentang pembangunan kemaritiman dalam tata kelola otonom kepulauan, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di kepulauan tersebut. Pak Dr. Mulis, Ya, silakan. ya kalau apa ya ngomong tentang kemaritiman, malah ini Indonesia, saya pernah menulis buku itu Mas yang menggugat negara maritim itu. Ya, Tapi itu hasil penelitian saya juga di disertasi. Kalau kita melihat pembangunan maritim ini terlalu banyak tumpang tindih undang-undang, peraturan dan undang-undang. Pengolahan maritim juga terlalu banyak instansi yang mencampur di dalam. Jadi bukan hanya angkatan laut, tapi ada kepolisian, ada juga bahkan ada pendidikan di dalamnya. Sehingga menurut saya itu banyak terjadi tumpang tindih. Nah, dalam pengolahan itu pun juga masih terdapat banyak apa ya? Dalam ilmu politik itu namanya perebutan apa ya? Perebutan kepentingan. Jadi ada faktor interest dari setiap instansi yang kemudian itu karena kalau kita sebut itu sudah menjadi lahannya masing-masing kalau kita mau ungkap itu. Jadi oleh karena itu maka dari sisi itu saja kemudian membuat apa namanya daerah-daerah otonom kepulauan itu juga menjadi apa ya terisolasi dengan kepentingan-kepentingan itu. Oleh karena itu maka terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan itu juga mengakibatkan salah satunya adalah terjadinya itu. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Saya setuju sekali karena berkaitan dengan tata kelola oleh pemerintah daerah. Itu kadang juga eh,
Saya contohnya ya, sampai sekarang itu salah satu daerah di Maluku Utara ya, di Kota Ternate, yang bagian dari apa namanya kecamatan. Itu juga menjadi masih apa ya, terisolasi betul itu. Sampai hari ini transportasi juga masih sulit kita tempuh. Padahal di sana ada pendidikan, ada SD, ada SMP-nya, bahkan ada SMA-nya. Yang oleh karena itu maka mungkin ya tadi ya niat baik juga itu menjadi perhatian. Makanya pada kesempatan tertentu saya pernah sampaikan ke wali kota, tolong dibikin pelayanan satu atap di sana supaya jangan terlalu apa namanya membuat apa namanya dia terisolasi karena listrik juga susah, apa namanya pelayanan apalagi pelayanan yang lain-lain ya. Nah, itu yang menjadi problem. Jadi ya mungkin itu ada kepentingan lain di situ. Misalnya perebutan lahan apa namanya antara angkatan laut dengan polisi itu juga menjadi problem ya. Karena menjadi problem. Dan itu bisa di beberapa negara daerah eh, apa tertinggal daerah perbatasan itu justru mendapatkan hal seperti itu. Jadi ya dari sisi prosperity dan dari sisi responsibility apa namanya security itu yang menjadi problem di daerah-daerah yang pada akhirnya membuat tempat-tempat tertentu itu bisa terjadi terisolasi dalam hal pelayanan publik gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ditambahkan oleh Prof. Baik, terima kasih Pak Dr. Molis. Mungkin Prof. Susan ada tambahan? Saya akan menambahkan ya terkait dengan bagaimana membuat isu yang tadi sudah disebut ini yang menjadi menarik perhatian bagi para pengambil keputusan. Nah, kita tahu ya kalau di Indonesia itu biasanya kalau pemerintah pusat apa itu cawe-cawe itu biasanya kan ada suatu dulu ya suatu move yang peristiwa yang itu uh, diviralkan ya. Nah, kita bisa sebenarnya membuat satu tulisan-tulisan yang berbasis data ya berbasis data misalnya terkait misalnya kalau pengumuman itu ya itu uh, phishing ya yang sama Bu Susi Pujiastuti itu kan sering diviralkan dan itu sangat menarik menarik perhatian pembuat kebijakan di tingkat pusat. Tapi kalau sekarang sudah berkurang ya, kalau dulu terasa sekali ya, bahkan masyarakat sendiri ya, anak-anak SMA itu mulai tertarik di kelautan seperti itu. Mungkin ya sekarang agak berbeda. Nah terkait dengan hal ini ya kita perlu ya membuat misalnya membangun sebuah narasi ya, tetapi berbasis data. Ya kita bisa mengumpulkan data-data spesifik ya tentang potensi perikanan yang berkelanjutan terkait dengan apa pariwisata ekoturism yang bisa dikembangkan di mana tetapi kita tahu terkait dengan terbarukan yang dengan menggunakan misalnya yang ada di laut seperti itu ya sehingga tantangan infrastruktur dan dampak perubahan iklim ya itu bisa diperhitungkan ya sehingga menjadi perhatian dari pemangku kepentingan yang ada di tingkat pusat. Nah, untuk hal-hal seperti itu ya, itu bisa kita perhatikan, bisa diviralkan. Sekarang ini kan banyak media sosial yang bisa kita gunakan untuk menarik perhatian pemerintah pusat. Terus yang cara lainnya lagi juga bisa kita menciptakan ya koalisi lintas pulau, ya koalisi lintas pulau. Jadi menggabungkan suara pemerintahan provinsi, lembaga riset, LSM dan swasta ya untuk menjadi satu forum nasional. Nah koalisi yang terorganisir ini dapat mengajukan rekomendasi bersama ya dan menekan pemerintah pusat secara kolektif kan kaitannya dengan kelompok kepentingan ya. Kalau di ilmu politik ya Pak Muklis ya. Nah, kelompok kepentingan yang terkait dengan apa ini bisa fokus ke arah itu ya dan menekan pemerintah untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang benar-benar bisa memberikan peluang ya masyarakat yang hidup di daratan
pola hidup yang sangat layak ya. Eh, Bagaimana mereka-mereka yang hidup di daratan. Mungkin kedua hal itu kemudian bisa menjadi bingkai pada kebijakan nasional yang ada di Indonesia. Sehingga saya berharap ya dengan adanya platform media sosial, terus adanya kelompok penekan atau kelompok penekan itu bisa menjadikan posisi tawar untuk daerah-daerah kepulauan ini mempunyai posisi yang lebih mungkin itu Pak. Ya, Baik, terima kasih Prof. Susan atas penguatannya. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Jimmy. Selamat pagi Pak Muhlis, bukunya sangat menarik. Izin bertanya, mengapa isu daerah kepulauan seringkali kurang mendapat perhatian serius dalam agenda politik nasional dibandingkan isu-isu kontinental? Bagaimana membuat isu ini menjadi mainstream untuk menarik perhatian para pembuat kebijakan di tingkat pusat? Terima kasih. Silakan Pak Dr. Muhlis. Wah, ini nanya solusi ini ya, gimana? Eh, Sampai sekarang itu masih ada diskusi tentang kepulauan ya, tentang di berkembang DPR. Kita ini kan eh, dalam agenda nasional kan kita memiliki perwakilan daerah ya, perwakilan daerah baik perwakilan partai maupun perwakilan daerahnya. Nah, semestinya mereka-mereka itu yang harus membawa isu itu secara nasional. Seingat saya itu tentang kepulauan itu sudah beberapa tahun lalu ya kita suarakan, termasuk saya juga menyuarakan di Maluku Utara ya, dengan beberapa teman dari parlemen. Tapi eh, tetap saja belum bergening di pusat ya. Anda tahu mungkin karena dari faktor politik kita di sini terlalu sedikit ya apa namanya untuk memiliki suara di pusat. Jadi Jadi sini ya, dari aspek politik itu memang kita belum punya daya tawar dari Maluku Utara ini dibanding dengan Papua ya. Tapi mudah-mudahan ini ada daya tawar karena sudah ada perusahaan ya, perusahaan yang sebenarnya Halmahera itu kan apa namanya Halmahera itu bagaikan singa yang tidur dan belum dibangunkan karena sudah dibangunkan dan banyak emas dan banyak apa di sana itu di Halmahera. Dan sebenarnya punya daya tawar karena beberapa beberapa waktu saya pernah kami kebetulan di dalam konsorsium ya, dengan teman-teman di perguruan tinggi yang lain pernah bersuara dan pernah bertemu dengan teman-teman dari DPR daerah. Kami minta supaya coba bersuara di depan, apa namanya di pusat untuk menyuarakan ini. Ya kan beberapa tahun lalu itu sampai sekarang masih tetap menjadi rancangan yang sebenarnya menjadi isu dan perkembangannya. Jadi sebenarnya buat saya itu ya eh, kalau memang itu sudah terbentuk ke negara kepulauan ya apa namanya undang-undang kepulauan mungkin itu lebih bagus lagi terkait dengan bagaimana cara mengelola daerah otonom di kepulauan sehingga bisa terjadi apa ya ada perbedaan dalam proses pengelolaan pemerintahan. Sehingga bupati yang menjadi bupati di daerah kepulauan mungkin agak berbeda dengan bupati yang berada di daerah yang lebih kontinental. Maksud saya begitu. Gitu. Sehingga dalam proses pengolahan pemerintahan daerahnya mungkin ada ciri-ciri kepulauannya yang dimunculkan sebagaimana yang ditawarkan oleh Prof. Susan tadi. Saya setuju sekali karena mungkin dari sisi aktornya, dari sisi apanya, apa dari sisi kebijakan, nah, itu yang menjadi penting untuk ya. Mudah-mudahan ini bisa diterima di pusat dan kemudian bisa terbentuk daerah kepulauan. Kami yang berada di kepulauan berharap mudah-mudahan bisa terbentuk. Begitu Pak Roman, Bu Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhlis. Bu Prof. Susan mungkin ada ini tambahan? Ya, saya setuju dengan yang ditawarkan oleh Pak Mufid ya. Kita harus menawarkan sebenarnya tawaran solusi yang win-win seperti itu. Jadi saya tadi sudah sampaikan ya, itu ada apa eh, viral seperti itu ya, terus juga didukung dengan kelompok kepentingan ya, kelompok penekan yang sangat kuat sehingga itu akan menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Nah, dengan adanya kombinasi ya yang tadi disampaikan ya, itu maka koalisi yang solid ya
koalisi dalam tanda petik ya, maksudnya bukan koalisi yang dalam arti negatif ya, itu dapat membangun narasi yang menarik ya, sehingga itu bisa menarik perhatian dari pemerintah pusat untuk kemudian segera menggulkan ya yang namanya tata kelola daerah otonom kepulauan itu seperti apa. Sehingga nanti ada kriteria khusus yang misalnya tadi sudah disampaikan oleh si penulis. Harus ada kriteria khusus yang membedakan antara misalnya kepala daerah di daratan dengan yang itu seperti apa. Itu akan berbeda ya. Demikian juga dari sisi kapasitasnya. Itu akan berbeda ya. Dan hal itu ya, kalau misalnya itu sudah ke arah sana, tentu pemerintah juga akan menyediakan ya pembinaan dan pengembangan kepala daerahnya yang tentu itu akan kelembagaan di daerah demikian Pak. Oh, baik, baik. Terima kasih Prof. Susan atas tambahannya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah pengakuan provinsi berciri kepulauan dalam tanda kutip dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 benar-benar berpengaruh pada kewenangan dan fiskal atau justru hanya bersifat simbolik? Silakan Pak Dr. Mulis. Kalau sampai pada fiskal ini kan tergantung pengelolaan keuangan daerah ya. Jadi sebenarnya berpengaruh. Cuma itu sekali lagi terkait dengan bagaimana kepemimpinan kepala daerah itu untuk melaksanakan secara. Jadi kalau di dalam buku ini kita sudah mulai singgung agak sedikit ya di beberapa ya, saya sudah lupa. Jadi apa namanya? Eh, Kalau bilang berpengaruh secara simbolik dan apa namanya tidak, sebenarnya sudah berpengaruh secara keseluruhan di dalam Undang-Undang Nomor 14 itu. Menurut saya begitu, Pak Arman. Ya, Jadi berpengaruh ya, Pak, bukan hanya sebagai pertanyaannya cuma simbolik. tanya berpengaruh atau tidak berpengaruh dalam kewenangan. Ya. Ya mungkin saya menambahkan sedikit Silakan, Ya, silakan, silakan, Bro. Prof. Ya. sebenarnya ini penulis sudah menulis itu ya terkait dengan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya. Kalau nggak salah itu ada di bab yang ketiga ya, Pak Mukris ya terkait dengan daerah otonom kepulauan. Jadi memang kalau kita lihat ya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kan ada itu ada ini ada urusannya, urusan absolut di mana itu dipegang oleh pemerintah pusat ya, dan itu ada 6 urusan utama ya. Terus ada urusan kongruen ya, di mana di situ ada pembagian kewenangan ya, urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Terus ada urusan pemerintahan umum yang ini menjadi kewajiban khusus dari pemerintah pusat. Nah, terkait dengan urusan yang kedua ya, yang sifatnya itu kongruen ya, urusan yang dibagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah ini yang kemudian dilihat kembali ya dan direvisi ya melalui revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, kalau di bab 3 ya kita bisa membaca ya di mana revisi tersebut itu menegaskan dua aspek utama. Ini mohon izin Pak, mungkin saya bacakan dalam pengakuan provinsi berdiri kepulauan ya dari yang revisi tadi. Yang pertama, diberikan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya laut ya sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh provinsi lain serta memperoleh tugas tambahan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan pusat di sektor kelautan. Artinya apa? Artinya dengan adanya revisi tersebut ya yang tadinya menjadi urusan yang dibagi ya secara kongruen itu kemudian menjadi yang sifatnya itu tugas pembantuan ya, di mana daerah nanti akan diberikan biaya ya sesuai kewenangan yang diberikan, tapi tetap berhak melaporkan ya penugasan yang diberikan oleh pusat itu kepada pemerintah pusat. Terus yang kedua dalam perencanaan kebijakan pembangunan nasional dan penyaluran anggaran baik melalui dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus ya, pemerintah pusat diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap daerah sebagai bentuk dukungan untuk perkuat penyelenggaraan. Artinya apa? Artinya adanya dana bagi hasil ya baik dalam bentuk PA atau kan itu tujuannya adalah untuk memperkuat
memperkuat layanan yang nantinya akan diberikan daerah kepada masyarakat atau warga di sekitar. Mungkin itu yang dapat saya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Susan atas penguatan terkait dengan tadi provinsi berciri kepulauan. Kemudian ini ada pertanyaan, tapi kayaknya sepertinya apa sama seperti tadi ya jawabannya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya hubungan pusat, provinsi, kabupaten dikelola untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan laut dan pulau-pulau kecil. Mungkin tadi sudah dijawab juga ya dengan oleh Prof. Susan. Selanjutnya ada lagi pertanyaan terkait dengan apakah model smart city yang kini dipromosikan pemerintah relevan untuk daerah kepulauan? Atau kita memerlukan paradigma baru mungkin seperti smart archipelago atau smart apa ya yang lainnya lah. Apakah bisa smart city itu diterapkan di daerah kepulauan? Silakan Pak Dr. Mulis. Ya, ini di bab berapa ya? Kami sudah tulis di terkait smart city. Memang kita di 8, Pak. ya, 8 kalau nggak salah. iya, saya sudah lagi buka-buka. Di Kabupaten Halmahera Selatan, di kepemimpinan bupati yang sudah meninggal itu pernah mencoba untuk menerapkan smart city itu. Dan memang ternyata smart city memang dalam pelaksanaannya memang masih mengalami beberapa kelemahan karena di daerah tertentu menyangkut dengan persoalan eh, persoalan lingkungan juga menjadi dan ada beberapa kelemahan-kelemahan juga. Walaupun dalam prosesnya memang karena memang masih butuh dukungan berbagai macam komponen yang bisa membentuk itu secara bersamaan. Jadi dalam proses kebijakan smart city itu memang harus melibatkan semua bagaimana aktor atau pengambil kebijakan itu harus betul-betul mulai runut dari pusat sampai di daerah terpencil termasuk di kabupaten dan kota. Nah, hal inilah yang kemudian membutuhkan kemudian itu juga harus banyak masalah sumber daya juga menjadi penting untuk itu. Jadi tata kelolanya, kemudian proses birokrasi dan kemudian lagi pula sumber daya itu juga menjadi penting dalam proses pengolahan itu. Oleh karena itu penerapannya juga sementara masih jalan, tapi kebijakan bupati yang itu sudah meninggal tiba-tiba, meninggal dalam proses pelaksanaan tugas, dalam menjalankan tugas, meninggal dan sekarang sudah mulai isu itu mulai diam lagi dalam kebijakan yang baik lagi. Itulah mungkin akibat dari sustainabilitas kepemimpinan daerah yang otonomi daerah seperti itu. Jadi kebijakan lama kemudian yang bupati yang baru tidak mau menjalankan kebijakan yang lama sehingga itu kemudian menjadi ya seperti itu konsep smart city yang kita lihat seperti itu. Itu mungkin dari saya yang secara umum saja saya sampaikan seperti itu. Ya, Pak Rahman. baik. Terima kasih Pak Dr. Mulis. Jadi smart city belum bisa diterapkan ya Pak untuk di daerah kepulauan ya Pak. Kalau ya seperti di Halmahera Selatan itu kan daerah kepulauannya Ya, pernah diterapkan dan tapi jalan jalan, dan sebenarnya jalan dan masih bisa menjadi cuman itu kebijakan itu tiba-tiba terus berhenti karena proses sultanabilitas kepemimpinan gitu. Itu juga itu Pak Arfan. baik. Baik, terima kasih Pak Dr. Mulis. Mungkin Prof. Susan ada ini insight tambahan lainnya? Tentunya smart cities itu kan ini ya bagian dari layanan yang diberikan pemerintah agar masyarakat di daerah yang terpencil itu ya itu bisa diakomodasi secara tepat karena layanan yang diberikan itu kan 24 jam. Meskipun dalam prakteknya tadi sudah disampaikan ya, itu faktor geografis juga mempengaruhi, akses jaringan mempengaruhi, dan yang tidak kalah penting itu keberlanjutannya itu ya karena ini menyangkut kadang-kadang ini mungkin faktor layanannya juga bisa bagus ya, tetapi faktor kepemimpinan ya keberlanjutan kepemimpinan politik ya. Kalau di
Ya, ini sangat mempengaruhi. Bahkan kalau di tempat-tempat lain ya, ini kadang-kadang sesuatu yang sudah dibangun ya, sudah bagus seperti itu ya, smart city-nya, tiba-tiba ganti pemimpin, tadi sudah disampaikan, terus ganti kebijakan. Nah, ini yang sebenarnya ya, kita sebagai akademisi ya nanti ya, harus memetakan secara benar ya, terkait dengan roadmap dari smart city itu sendiri. Nanti bentuknya apapun ya, bisa smart atau apapun juga. Yang jelas itu masuk ke dalam ranah e-government. Ya. E-government ini nantinya juga harus terkait dengan SPBY, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi nanti misalnya kalau masyarakat di daerahnya Pak Muklis ya, daerah Ternate itu misalnya sakit di sana tidak ada layanan kesehatan yang memungkinkan misalnya untuk operasi di rumah sakit tipe A. Jadi kalau yang bersangkutan ini misalnya dioperasi di daerah luar provinsi seharusnya itu sudah terkonek datanya ya. Kalau misalnya itu sudah terbangun smart city secara apa bagus dan sudah ada interoperabilitas ya, di mana terkait data dari satu institusi dengan institusi lainnya itu sudah bisa saling berkomunikasi. Ini akan lebih bagus ya. Tetapi kalau kita lihat ya sekarang ini ya, kesehatan ya yang dilaksanakan oleh BPJS bagus ya dibanding yang lama. Kalau yang lama dulu kan misalnya kita di satu kabupaten periksa di kabupaten lainnya nggak bisa terkonek. Sekarang sudah bisa antar provinsi juga bisa. Nah kita juga berharap nanti di tempatnya Pak Muklis ya itu yang namanya smart city itu sudah benar-benar settle sehingga apa masyarakat itu mudah ya mendapatkan layanan yang sifatnya 24 jam. Harapannya kita demikian Pak Roman. Baik, terima kasih Prof. Susan atas tambahannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari seluruh studi kasus dan data di lapangan, apa temuan yang paling mengejutkan atau paling menggambarkan ketimpangan tata kelola di daerah kepulauan? Silakan Pak Dr. Mulis. Wah, ketimpangan eh, saya di situ juga terkait dengan sampah, pengolahan sampah. Itu sampah itu kan larinya laut. Ada di dalam buku itu ada itu kalau di dia. Itu tentang pengolahan sampah itu menjadi problem. Jadi kemudian karena daerah kepulauan sampah itu dibuang di kota, misalnya dibuang di laut, kemudian dia lari ke daerah-daerah yang eh, paling prinsip itu sampah, sehingga banyak apa namanya kan itu kan berarti mengganggu biota laut ya kalau sampah itu mengganggu dan kemudian itu juga mengganggu mata pencarian penduduk yang mata pencarian di laut. Oleh karena itu maka masih banyak sebenarnya masih banyak timpang tindih pengolahan seperti itu. Ada juga masalah yang lain. Eh, Dulu ada kebijakan terkait dengan batas wilayah kabupaten, daerah, provinsi. Nah, sekarang sudah mulai enggak, mudah-mudahan sudah menjadi ini. Nah, itu juga menjadi problem dalam pengolahan lintas batas. Bahkan di Jawa Barat itu pernah perang itu. Jadi kita khawatir jangan sampai ada daerah memilih kapal perang untuk memerangi daerah yang lain. Itu yang jadi problem itu. Oleh Iya. karena itu masih mudah-mudahan ke depan pemerintah sudah mulai ini sudah ada perubahannya. Penanganan laut itu sudah mulai ditarik ke provinsi. Kan dulu di kabupaten kota menjadi problem. Nah, sekarang sudah provinsi yang menangani, kemudian antara provinsi juga sudah ada payung hukumnya yang bisa menjadi itu. Jadi problem-problem itu yang terjadi, yang krusial, terutama daerah-daerah, bukan daerah kepulauan itu kan lebih banyak mata pencariannya ikan, apa nelayan. Dan itu menjadi problem utama itu. Ya, jadi itu untuk contoh yang paling di samping eh, terkait dengan tadi, sebagaimana dikatakan Prof tadi, terkait dengan pengolahan apa ada kaitan eh, apa namanya orang sakit. Nah, di daerah kepulauan itu kan sekarang sudah mulai ada dari mulai dibentuk apa namanya eh, ambulan laut, ambulan laut ya, dan dengan laut. Nah, dulu di daerah misalnya di Kabupaten Taliabo.
Taliabu itu kan jauh sekali itu, yang kabupaten yang paling terjauh di Maluku Utara itu. Nah, problem yang kemarin peristiwa yang terjadi sampai Gubernur Sherly ini menjadi gubernur karena suaminya meninggal, itu kan problemnya itu pengolahan kesehatan itu yang disampaikan oleh Prof. Bahwa itu juga menjadi problem karena itu kabupaten yang jauh. Jadi masih masih banyak infrastruktur yang belum terpenuhi sebagaimana kebutuhan masyarakat dan memang itu juga masih butuh, apalagi daerah laut butuh butuh apa ya butuh apa namanya sebagai ambulans laut itu memang penting juga karena tidak sempat di darat terpaksa harus laut itu menjadi penting. Jadi bagaimana kalau orang sakit melahirkan terus tidak bisa ditangani di kabupaten tertentu butuhnya sekitar 2 jam. Gimana caranya kalau kita mau sampai di daerah-daerah yang butuh itu. Jadi masih banyak problem bagi kesehatan maupun samping pengolahan birokrasinya yang menjadi problem utama dari apa namanya itu. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan Pak. Oke, Ya. baik. Terima kasih Pak Dr. Mulis. Mungkin dari Prof. Susan, apakah ada Prof yang apa temuan yang paling mengejutkan setelah membaca bukunya dari Pak Dr. Mulis? Ya, Silakan, mungkin Prof. saya kaitkan ya yang pertanyaan tadi dengan isinya Pak Muklis ya. Kalau kalau saya baca bukunya Pak Muklis itu beliau sudah memaparkan di bab 6 terkait dengan layanan publik di daerah yang berdiri kepulauan. Ya. Dia memaparkan bagaimana itu apa layanan pendidikan itu dilaksanakan ya. Dia cerita ya bagaimana masyarakat harus menempuh pendidikan ya. Kemudian mereka itu juga menggunakan transportasi kapal laut seperti itu. Terus di situ juga memaparkan tentang bagaimana layanan kesehatan itu dijalankan, di mana RSUD yang ada di Maluku Utara itu ya menangani beberapa rumah sakit yang tadi sudah disampaikan ya, ada ambulan laut ya Pak ya. Ya. Laut ya. Tapi yang namanya rumah sakit laut belum, kapal rumah sakit belum ada ya. Belum. Nah, itu sebenarnya kalau ada itu akan lebih membantu ya. Terus beliau juga mendiskusikan bagaimana penanganan terkait dengan air bersih ya. Air Air bersih ini bersih. kan sebenarnya merupakan ini ya, kebutuhan yang sangat vital ya untuk kehidupan kita, untuk air minum, untuk untuk air lainnya. Mana kemudian daerah-daerah kepulauan itu mencukupi ya. Kalau misalnya di pulaunya itu mereka mau nggak mau ya harus mendatangkan dan itu kaitannya dengan ekonomi. Ya. Kalau misalnya di kepulauan itu tidak bisa mengeksplorasi air bersih, artinya kan ada biaya tambahan yang harus ditanggung oleh dan yang tadi pertanyaannya tadi terkait dengan pengelolaan sampah yang tadi sudah disampaikan penulis ya itu juga pengelolaan sampah ini menjadi salah satu ini masalah yang sangat urgent ya baik itu kemudian sampah plastik atau sampah lainnya seperti itu. Nah ini kan perlu dicermati juga terkait dengan permasalahan dalam layanan. Nah, mungkin saya kaitkan dengan ini ya, dengan bab 6 yang sudah disampaikan ini ya. Penulis itu menggunakan teori catchment area ya untuk menilai efisiensi pelayanan publik di kepulauan, yaitu ya, menunjukkan pendekatan yang menarik ya dan memberikan sudut pandang yang lebih sistematis ya untuk menilai pelayanan publik dari sisi penyelenggaraannya. Nah, kalau dari sisi teori ya, teori catchment area ini disampaikan oleh Lehman itu ya pertama kali beliau memperkenalkan teori catchment area ini ya menggunakan konsep geografis ya untuk menilai cakupan wilayah layanan ya, dengan memberikan contoh-contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Profesor ya, yang ada di buku. Nah mungkin sekalian ya Pak ya, saya memberikan sedikit masukan terkait isi dari yang ada di buku tersebut ya. Buku tersebut sangat menarik ya karena di contoh-contoh ya contoh dari kehidupan nyata yang ada di luar. Tetapi dari penjelasan layanan publiknya itu masih terlalu umum ya. Tapi itu sudah memberikan inspirasi kita bahwa kehidupan di kepulauan itu tidak semuanya itu senyaman yang ada di daratan seperti itu ya. Itu
yang disampaikan oleh penulis seperti itu. Sehingga bagaimana kemudian kebijakan transportasi antar pulau itu juga harus dioptimalkan ya, atau bagaimana sistem pendidikan itu dapat ditingkatkan ya dalam konteks geografis yang terbatas. Ya, jadi bagaimana masyarakat di daerah-daerah kepulauan tersebut juga mudah melakukan mobilisasi ya, tapi juga mereka juga tidak keluar dari daerahnya sendiri untuk misalnya mengikuti pendidikan, sehingga nanti harus dibangun ya misalnya pusat-pusat pendidikan, sentra-sentra pendidikan ya yang basisnya itu sekolah-sekolah misalnya SMP, SMA seperti SMP terbuka, SMA terbuka mungkin lebih bermanfaat untuk masyarakat di daerah kepulauan. Nah, kalau secara teoritis ya konsepnya juga sama ya. Saya juga menambahkan mungkin nanti dari sisi teorinya tambahkan terkait dengan teori e-government dan smart city atau smart archipelago. Ya mungkin itu akan lebih bagus ya karena bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan ya dari masyarakat yang ada di daerah kepulauan sehingga nantinya ketimpangan itu bisa semakin terkikis. Harapan kami seperti itu. Sehingga ada penguatan kelembagaan dan sistem yang dibangun. Demikian ya. Baik, baik. Terima kasih Prof. Susan atas penguatan terkait dengan tadi buku yang sudah ditulis oleh Pak Dr. Molis. Untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang hadir di Zoom, apakah ada yang ingin ditanyakan secara langsung? Silakan yang sudah on cam ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Kalau memang tidak ada, saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini bagaimana Bapak melihat potensi penerapan desentralisasi asimetris untuk daerah kepulauan? Apakah Indonesia secara politis sudah siap? Apakah Indonesia siap secara politis dan administratif? Silakan Pak Dr. Mulis. Ya, konsep asimetris apa desentralisasi asimetris ya pada prinsipnya itu kan sudah diterapkan di sebagian daerah. Cuma ini saya coba lihat di ini ya. Eh, Memang apa tapi apa namanya bukan sebagai apa namanya hanya pelimpahan apa kewenangan biasa ya sebenarnya apa nama desentralisasi asimetris ya. Ya, tapi apa namanya strategi secara komprehensif lah itu. Nah, secara komprehensif untuk pemerintah pusat menyerahkan ke daerah itu. Nah, oleh karena itu maka apa namanya daerah-daerah yang berpotensi mengalami apa integrasi dengan kewenangan khusus seperti itu, kewenangan mestris, saya pikir itu yang menjadi apa namanya penting karena karakteristik daerah juga menjadi penting untuk apa namanya desentralisasi asimetris itu. Nah, Indonesia kan sudah diterapkan, tapi hal yang paling penting itu ya seperti itu. Jadi eh, secara konversif menyerahkan ke daerah untuk melaksanakan itu. Nah, pada intinya pelayanan terkait dengan itu kan seperti kebutuhan dasar kita yang bagaimana dijelaskan oleh Prof tadi, pendidikan dan kesehatan itu menjadi penting ya kan, dalam kewenangan pengelolaan itu. Nah, itu yang bagi saya sebenarnya tergantung karakteristik daerahnya yang bisa menerima dan mampu menerapkan seperti itu, Pak Roman. Ya, Baik, terima kasih Pak Dr. Mulis. Mungkin Prof. Susan punya pandangan terkait dengan ini. Apakah Indonesia siap secara politik dan administratif untuk desentralisasi asimetris, Pak? Ya, mungkin saya akan menjawab ya dari sisi konsep itu ya terkait dengan desentralisasi asimetris itu sebenarnya apa sih? Ya, desentralisasi asimetris itu sebenarnya kan lawan dari desentralisasi simetris ya. Kalau simetris itu semua urusannya itu kewenangannya sama. Tetapi kalau untuk desentralisasi asimetris
itu kebijakan pemberian kewenangan atau otonomi yang berbeda-beda pada daerah-daerah tertentu di suatu negara, ya, bukan kebijakan satu semua, tetapi sifatnya itu khusus, ya, khusus. Nah, kita kalau melihat ya praktek desentralisasi asimetris itu sudah ada ya, misalnya terkait dengan otonomi khusus untuk Papua, ya, otonomi khusus untuk Aceh dan Salam, untuk DKI, terus untuk daerah istimewa Yogyakarta. Nah, terkait kalau misalnya setiap provinsi atau kabupaten atau kota itu diberikan desentralisasi asimetris, apakah secara politis itu kuat ini ya mampu seperti itu ya? Pertanyaannya kan seperti itu. Ya, Itu kan ada konsekuensinya. Kalau itu desentralisasi asimetris, artinya setiap kabupaten atau kota yang diberikan kewenangan yang khusus itu, mereka harus dilengkapi dengan undang-undang. Nah, bisa ngebayang nggak? Kalau kabupaten kota yang ada di Indonesia itu kan ada 500 ya. Itu ada 500 undang-undang yang setiap kabupaten kota itu cirinya berbeda, ya. Sementara sementara ya kalau itu cirinya berbeda ya, itu kan sementara kalau di tingkat pusat kalau kita lihat kita perhatikan misalnya nanti kaitannya dengan kementerian atau departemen itu ya. Itu kan ada kementerian, tapi di bawahnya itu dinas-dinas seperti itu. Itu pun kalau misalnya antara nama kementerian dengan dinasnya itu nggak sama, itu sulit sekali untuk mendapatkan dana alokasi, ya, dan DAK dari kementerian. Nah, kebayang nggak kalau itu misalnya setiap daerah dengan desentralisasi asimetris, ya, ini ya sebuah tantangan ya, tantangan dan peluang. Gantung juga masyarakatnya sudah siap atau pemimpinnya sudah siap atau belum, kapasitasnya bagaimana, kompetensinya bagaimana. Jadi masih banyak lagi yang perlu diperhitungkan ya, sehingga bukan hanya faktor-faktor kelembagaan atau faktor-faktor kepentingan saja, juga faktor politis ini penting sekali ya, karena itu nanti akan mempengaruhi keterikatan daerah atau kabupaten kota provinsi dengan pemerintah pusat. Nah, kita tahu ya bahwa penyelenggaraan pemberian otonomi daerah itu ya kalau di Indonesia ini merupakan apa dari pemerintah pusat ya, berbeda dengan negara federal. Kalau federal itu kan dari bawah ke atas. Kalau kalau ini dari pusat ke bawah. Sehingga disinilah sebenarnya ya perbedaan ya, kita tidak bisa memilahkan secara terkotak-kotak ya antara desentralisasi dengan sentralisasi. Karena masih banyak sekali ya sebenarnya kewenangan yang bisa diberikan pemerintah pusat ke daerah, misalnya melalui penugasan khusus dalam tugas pembantuan. Sehingga kalau menurut saya ya desentralisasi aspek antara tantangan dan peluang itu tergantung dari sisi dari kesiapan kelembagaan, baik itu dari sisi politisnya atau sisi administrasinya atau sisi partisipasi. Sehingga diperlukan suatu komprehensif ya, komprehensifan kesolidan dari seluruh pemangku kepentingan menjalankan ya desentralisasi itu dengan sebaik-baiknya. Apapun yang diberikan, sebenarnya apapun desentralisasi yang diberikan itu tujuan utamanya adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Jadi tujuannya sebenarnya itu. Ini demikian Pak. baik. Baik, terima kasih, Prof. Berarti ada ini ya, kalau untuk diterapkan terkait dengan tadi desentralisasi asimetris itu banyak step-step yang harus dilalui. Jadi tadi terkait dengan itu banyak sekali aturan-aturan yang harus dibuat terkait dengan itu. Baik, selanjutnya kami persilahkan teman-teman yang hadir di Zoom meeting yang sudah on cam ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tata kelola daerah otonomi kepulauan? Mungkin Pak Dipa Rahmadi, apakah ingin bertanya sesuatu? Lanjut, Pak. Lanjut, lanjut, Pak. Oh, siap. Baik. Oke, jika tidak ada, ini ada satu pertanyaan, mungkin pertanyaan, kalau saya lihat sih pertanyaan terakhir, tapi
Saya harap sih masih banyak pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa pesan utama yang ingin penulis atau Bapak sampaikan kepada pembuat kebijakan nasional pada saat menulis buku ini? Wah, silakan Pak Dokter Mulis, ini sepertinya pertanyaan agak berat sekali ya. Wah, jadi buku ini kan menjadi catatan baca apa namanya sumber bacaan bagi semua orang ya, termasuk penentu kebijakan. Bagi mereka yang penentu kebijakan tidak lain biasa kebijakan itu kan ada eh, apa namanya. Kalau kita lihat apa namanya pembentukan kebijakan itu kan antara eksekutif dan legislatif. Ada juga yang bersifat bottom up. Bottom up. Legislatif itu kan berasal dari daerah masing-masingnya. Eh, Perwakilan daerah, ada juga perwakilan partai yang sebenarnya kemudian di DPR. Nah, buku ini saya sudah sampaikan di beberapa teman juga, ada teman anggota DPR. Saya bilang baca buku ini coba kalian mau teriak-teriak terkait dengan apa namanya pembentukan undang-undang kepulauan, daerah kepulauan. Nah, mudah-mudahan ini bisa terobsesi untuk membentuk itu karena problem sekali, problem pengelolaan terutama apa yang diamanatkan di Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 ya. Eh, itu ya terkait dengan pelayanan dasar, kesehatan dan pendidikan yang tadi sudah dijelaskan banyak oleh Prof. Pendidikan dan kesehatan itu juga mengalami problem di daerah kepulauan. Oleh karena itu, walaupun di daerah-daerah daratan masih masih banyak yang ada problem juga, tapi justru lebih banyak juga di daerah-daerah kepulauan. Oleh karena itu, mudah-mudahan buku ini menjadi asana bacaan teman-teman pengambil penentu kebijakan supaya bisa ini ya bisa terilhami dan terobsesi untuk membentuk apa namanya apa undang-undang yang bisa antara bagaimana cara mengelola daerah kepulauan dan bagaimana cara mengelola daerah yang bukan kepulauan, bisa gitu, yang bersifat kontinental gitu. Itu minimal itu. Oh, itu. Itu. Tapi saya tidak bisa memaksakan di pusat karena itu adalah kewenangan dan kepentingan mereka. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan nih. Agak susah menjawabnya. Baik, baik. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi, tapi mungkin pertanyaan eh, terakhir karena keterbatasan waktu juga. Jadi mungkin pertanyaan ini secara ke Pak Dr. Mulis dan Prof. Susan juga. Jadi jika hanya boleh memilih satu kebijakan prioritas untuk menyelamatkan masa depan daerah kepulauan di Indonesia, apakah satu boleh memilih satu kebijakan prioritas, kebijakan apa itu Pak untuk menyelamatkan masa depan kepulauan Indonesia? Silakan Pak. Ya, kalau saya itu kebijakan undang-undang tentang daerah kepulauan itu yang mungkin menjadi kalau sudah dibentuk kemudian dibentuk aturan-aturannya lex spesialisnya istilah hukumnya itu lex spesialisnya dibentuk dan kemudian betul-betul mengikat pemerintah daerah yang mengurus kepulauan itu harus betul-betul menjalankan sesuai dengan amanat daripada undang-undang itu aja kalau tidak dijalankan ya sudah seperti Prof katakan tadi ya kalau aktornya ya sih begitu begitu saja begitu mungkin itu saja ya. Makasih. Baik. Mungkin Prof. Susan punya pandangan terkait dengan ini. Kebijakan apa, Prof? Nah, yang perlu kita garis bawahi ya, apapun kebijakan itu ya, sebagus apapun kebijakan itu, kalau itu tidak dilaksanakan dengan baik ya, tidak dikawal dengan baik, hasilnya juga tidak akan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, tadi yang sudah disampaikan Pak Idris ya, saya sangat setuju sekali. Satu kebijakan, tapi itu dikawal dengan baik ya, dimonitoring dengan baik, dievaluasi dengan baik ya, sehingga itu menghasilkan satu kebijakan yang benar-benar utuh ya, yang bisa membawa manfaat lebih banyak ya ke masyarakat dan secara otomatis ya masyarakat lebih cepat untuk menerima. Jadi apapun itu kebijakannya, sebenarnya tujuannya satu, tepat ke arah kesejahteraan masyarakat. Nah itu yang saya setuju seperti itu. Demikian Pak. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Susan.
Oh, ternyata tadi mau saya sudahi. Ternyata ada satu pertanyaan lagi, izin Banyak banget. Pak Dr. Mulus dan Prof. Susanti. Pertanyaan dari Bu atau Mbak Rudiana. Apa tantangan otonomi daerah di era globalisasi yang paling sulit diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, melihat masih banyak daerah tertinggal? Apakah menurut Bapak sistem otonomi daerah ini benar-benar efektif dan berhasil dalam pelaksanaannya? Silakan Pak Dr. Mulis. Ya, kalau menurut saya sistemnya sudah bagus ya. Cuma tadi dikatakan Prof tadi, tergantung orangnya yang menjalankan sistem itu. Jadi sebagus apapun kebijakan yang dibuat, sebagus apapun aturan yang dilaksanakan, tapi kalau tidak dilaksanakan tidak sebagaimana yang ada di apa aturan, maka saya pikir agak sulit. eh, Kebijakan otonomi daerah sebenarnya masih masih membutuhkan banyak revisi, tapi memang itu tergantung pelaksanaannya baru bisa kita lihat. Kan namanya satu kebijakan itu ada implementasi, setelah itu ada apa evaluasi. Ya, jadi eh, pembuatan kemudian dijalankan, kemudian ada evaluasi selanjutnya. Dan pikir itu yang menjadi penting. Oleh karena itu, maka bilang kalau di Indonesia berhasil atau belum, saya tidak bisa mengatakan bahwa tidak berhasil atau tidak berhasil. Tapi daerah-daerah tertentu mampu menjalankan otonomi daerah dengan, misalnya dulu Jembrana di Bali itu luar biasa dia mempraktekkan otonomi daerah dengan pola-pola dan kebijakan yang dilakukan sesuai dengan karakteristik daerahnya yang bisa memungkinkan untuk terlaksana semua. Itu tergantung tergantung ya pemangku pelaksana implementator kebijakan. Terima kasih Baik, Pak. terima kasih Pak Dr. Mulis. Mungkin Prof. Susan ada insight lain? Silakan. Ya, terima kasih Pak Roman. Jadi saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kris ya, bahwa tantangan utama otonomi daerah di era digital ini, di era globalisasi seperti ini ya, sangat-sangat kompleks sekali ya, banyak sekali. Sama kalau kita lihat tadi ya, kita dapat menyimpulkan ada kesenjangan fiskal ya. Tadi sudah disampaikan oleh para penulis ya, bahwa kesenjangan fiskal antara apa perhitungan untuk misalnya DAU, DAK untuk daerah kontinental dengan kepulauan itu juga berbeda. Terus yang kedua terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia. Kita tahu ya, kapasitas dan kompetensi di Indonesia ini sangat variatif ya. Itu misalnya kita bisa bandingkan misalnya mereka misalnya SDM yang ada di kota besar, di daerah pelosok, atau mungkin di daerah-daerah kepulauan itu sangat-sangat sekali apa variatifnya itu sumber daya manusia ini memang memerlukan penanganan khusus, baik itu terkait dengan pendidikan dan pelatihan atau terkait dengan SDM itu sendiri, dan juga terkait dengan tadi sudah disampaikan ya konektivitas ya atau infrastruktur yang ada ya. Bagaimanapun juga ya kondisi geografis dan koneksi jaringan ini sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi ketika ekonomi daerah ini di era globalisasi ini yang harus cepat-cepat bergerak. Jadi kalau misalnya infrastruktur dan konektivitasnya itu akan mempengaruhi jalannya kecepatan ya otonomi daerah itu untuk bisa beradaptasi dalam konteks. Selain itu juga koordinasi ya, koordinasi baik itu lintas sektor atau wilayah. Nah terkait dengan hal ini maka yang perlu diperkuat adalah kolaborasi ya, kolaborasi di antara eh, sektor publik dengan sektor non publik ya, sehingga kalau misalnya kolaborasi itu kuat tentu persoalan-persoalan terkait dengan tantangan globalisasi juga akan lebih mudah dikomunikasikan dengan bagus. Dan terkait juga tantangan otonomi daerah di era global ini adalah tekanan kompetisi global. Ya kita mau nggak mau ya kalau misalnya ada misalnya sekarang saja deh terkait dengan inflasi. Mau tidak mau itu daerah cepat sekali juga terkena imbas dari inflasi. Nah ini tantangan-tantangan seperti ini tidak bisa kita hindari. Tapi bagaimana sikap dari
kepemimpinan yang ada di daerah ini untuk menggerakkan masyarakatnya ya agar bisa menghadapi segala tantangan global yang dihadapinya. Nah, terkait dengan hal ini pula, apakah di daerah efektif? Itu kan pertanyaannya. Nah, otonomi daerah ini telah memberikan ruang ya bagi pemerintah lokal untuk menyesuaikan regulasi, mempercepat pelayanan, melibatkan masyarakat. Nah, oleh karena itu kan sekarang banyak sekali ya yang namanya misalnya lapor. Bapak Ibu bisa misalnya ini melaporkan kinerja dari institusi pemerintah tertentu ya, ini layanannya lambat seperti itu sebetulnya salah satu bentuk ya atau cara kita bisa merubah mental dari birokrat itu sendiri untuk cepat menyelesaikan masalah. Namun terkait dengan efektivitasnya tentu masih bersifat parsial atau variatif, dan itu keberhasilan terkait dengan efektivitasnya itu sangat tergantung pada kapasitas kelembagaannya, terus dari hubungan fiskalnya, dari kesiapan infrastruktur, dari kemampuan presentasi seperti itu. Nah, oleh karena itu di era yang sekarang ini diperlukan sebuah suatu kelembagaan yang sifatnya agile. Oleh karena itu kalau yang lalu ya kita sering mendengar ya agile government itu seperti apa? Yaitu pemerintahan yang tangkas ya, yang adaptif, yang bisa menerima kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait dengan perkembangan teknologi informasi itu. Sehingga yang namanya agile government inilah yang diperlukan dalam situasi global seperti ini, sehingga bisa menangani permasalahan-permasalahan terkait dengan otonomi daerah secara cepat. Demikian Pak Roman. Baik, terima kasih Prof. Susanti atas tanggapannya. Mungkin ada masukan atau pertanyaan dari Prof. Milwan selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan. Silakan Prof. Milwan. Ya, terima kasih Mas Roman. Cukup kalau menurut saya ini sudah diulas secara komprehensif oleh Prof. Susan. Jadi memang sudah menambah pengetahuan buat kita semua yang terkait dengan memang otonomi kepulauan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Muklis yang telah berkenan mengisi acara ini. Dia menyampaikan ide-idenya yang sudah secara komprehensif dibahas oleh Prof. Susan Sati. Terima kasih Pak Roman. Baik, terima kasih Prof. Milwan. Baik, karena keterbatasan waktu juga kami ucapkan mungkin sudah disampai di ujung ini ya, ujung acara bedah buku ini. Kami ucapkan terima kasih pertama kepada Prof. Dr. Susanti selaku pembahas terkait dengan buku yang sudah diterbitkan oleh Pak Dr. Muhlis. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhlis Safel selaku penulis buku terkait dengan tata kelola daerah otonomi kepulauan. Nanti untuk bukunya nanti bisa biasanya ada di toko buku online-nya UT. Jadi kalau teman-teman mahasiswa membutuhkan ingin mendapatkan buku itu bisa beli di toko buku online-nya UT. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada Prof. Milwan yang sudah hadir. Tadi juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan, Bu Dr. Meta Istianda, Bu Dekan FISIP. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada acara bedah buku kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi Oh ya, satu lagi. Mungkin Prof. Susan tadi ingin menyampaikan sesuatu ya terakhir. Tadi sepertinya ada yang ingin disampaikan. Saya hampir kelewat. Oh, sudah cukup. Oke, baik. Berarti sudah disampaikan tadi ya semuanya, Prof. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di acara bedah buku ataupun webinar lainnya di ilmu pemerintahan di kesempatan waktu yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roman Terima sudah kasih, Prof. menjadi Milwan. moderator ya.